Peran pasar dalam perekonomian. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Peran pasar dalam perekonomian terbagi menjadi 3, yaitu pertama, ada peran pasar bagi produsen. Pasar menjadi tempat promosi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Lalu ada tempat menjual barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Yang kedua, ada peran pasar bagi konsumen. Konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Konsumen dapat menawarkan sumber dayanya melalui pasar tenaga kerja. Yang ketiga, ada peran pasar bagi pemerintah. Pajak dan retribusi yang ditarik oleh pemerintah dan pasar digunakan untuk pembangunan negara. Di sini ada macam-macam pasar. Yang pertama, pasar menurut jenis barang, yaitu pasar homogen, pasar yang menjual barang-barang yang sejenis atau sama. Lalu ada pasar heterogen, pasar yang menjual berbagai jenis barang. Yang kedua, ada pasar menurut wujudnya. Pasar konkret seperti swalayan, supermarket, dan pasar abstrak, contohnya seperti online shop, bursa valuta asing, bursa kerja, bursa efek Indonesia. Lalu ada yang ketiga, pasar menurut waktu pelaksanaannya, yaitu pasar harian, contohnya swalayan, pasar mingguan, yaitu pasar yang hanya dibuka seminggu sekali, pasar bulanan, yaitu pameran lukisan, contohnya pasar tahunan, Pekan Raya Jakarta. Yang keempat, ada pasar menurut ruang lingkupnya. Ada pasar setempat, pasar yang terdapat di setiap daerah atau wilayah. Lalu ada pasar daerah, pasar yang menjangkau satu kabupaten, satu kota, dan juga satu provinsi. Lalu ada pasar nasional, pasar yang ruang lingkupnya satu negara. Lalu ada pasar regional, pasar yang menjangkau berbagai negara dalam satu organisasi. Dan yang terakhir ada pasar internasional, pasar yang menjangkau seluruh negara. Yang kelima, ada pasar menurut barang yang dijual, yaitu pasar input, pasar faktor produksi, lalu pasar output, pasar barang konsumsi. Lalu ada struktur pasar dan bentuk pasar. Yang pertama ada pasar monopolistik, suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menghasilkan barang sejenis namun memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-ciri pasar monopolistik adalah terdapat banyak penjual dan pembeli, adanya diferensiasi produk, produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga walau kekuatannya hanya sedikit, hambatan masuk keluar pasar relatif rendah. Yang terakhir, adanya promosi penjualan. Kelebihan pasar monopolistik yaitu konsumen memiliki banyak pilihan barang karena adanya ciri diferensiasi produk, konsumen mengetahui informasi yang jelas tentang suatu produk, lalu produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Ada juga kekurangan pasar monopolistik, yaitu produsen yang kurang modal dan kurang pengalaman akan sulit bertahan di pasar ini. Harga produk lebih tinggi atau mahal dibanding dengan harga produk di pasar. Persaingan sempurna. Yang kedua, ada pasar monopoli, pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu memiliki satu penjual saja, tidak ada barang substitusi atau barang pengganti yang mirip, terdapat banyak pembeli, produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga, dan yang terakhir penjual baru susah untuk memasuki pasar. Kelebihan pasar monopoli adalah membuat produsen tidak mengalami kerugian penjualan dan kekuasaan monopoli tetap diatur oleh pemerintah. Lalu kekurangan pasar monopoli, pembeli tidak memiliki pilihan produsen, barang yang dijual tidak ada barang pengganti atau barang substitusi. Yang ketiga ada pasar oligopoli, pasar yang memiliki beberapa penjual. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah hanya sedikit atau beberapa penjual. Barang yang dijual merupakan barang homogen dan terdiferensiasi, adanya market leader, hambatan cukup besar bagi perusahaan lain untuk masuk pasar, dan yang terakhir ada menggunakan promosi melalui iklan. Kelebihan pasar oligopoli adalah memberikan alternatif bagi konsumen, melakukan inovasi dengan menerapkan teknologi baru, produsen akan terdorong untuk melakukan produksi secara lebih efisiensi. Kekurangan pasar oligopoli dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan harga produk mahal. Lalu ada peran
iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Manfaat iptek dalam bertransaksi di pasar adalah mempermudah jarak, memperluas pasar, biaya lebih efisien, mempermudah proses layanan, mempermudah akses informasi produk. Lalu ada peran iptek terhadap perubahan jenis pasar, membuat pasar abstrak banyak bermunculan seperti online shop, mempengaruhi jenis barang yang dijual di pasar. Peran iptek terhadap perubahan struktur pasar. Iptek membuat banyak produsen muncul. Sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami untuk peran pasar terhadap perekonomian.